dari mana sih terinspirasi warna bendera itu sendiri gitu? Ketika Paduka datang ke pesantren Cikiruh Sukanagara ini, Mbah Kiai Haji Basari mengucapkan selamat datang dengan menyediakan makanan bubur merah, bubur putih. Ternyata Mbah itu menyatakan bahwa hati manusia itu berwarna putih. Yang merah itu bukan hati, tetapi darah. Diterangkan bahwa ini adalah sebagai simbol lambang negara Indonesia yang selalu disuguhin sama Mbah kepada Bung Karno. Kami sebagai generasi penerus ingin sekali, jangankan orang jauh, orang dekat tidak tahu bahwa di sini ada bendera pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel John Duty bersama saya Rendra Gojali, membahas tentang sejarah perkembangan manusia di Cianjur khususnya. Dan untuk pembahasan kali ini kita di edisi spesial ini terkait tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana di Cianjur ini ada beberapa sejarah atau benda-benda bersejarah yang memang ada kaitannya dengan sejarah Indonesia, khususnya dengan Presiden Soekarno. Dan untuk lebih mengetahui terkait bagaimana keberadaan bendera pusaka merah putih ini, saat ini saya berada di pesantren Al-Basyariah di Cikiruh, Kecamatan Sukanagara. Dan di hadapan saya saat ini sudah ada narasumber dari keluarga pesantren Al-Basyariah Cikiruh Sukanagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita dari channel John Duty, Pak, tengah menelusuri sejarah kemerdekaan Indonesia karena berkaitan dengan momen hari lahirnya bangsa Indonesia. Dan untuk itu semua ada hal-hal yang menggelitik dari kita semua tentang keberadaan bendera pusaka merah putih di pesantren Al-Basyariah Cikiruh ini, Pak. Sebetulnya, Pak, ini terkait Presiden Soekarno dan sejarah bendera pusaka merah putih di pesantren Al-Basyariah ini seperti apa sih, Pak? Bisa dijelasin nih, Pak, bagaimana gitu perkembangan sejarahnya? Selamat datang kepada para tamu yang akan bersilaturahmi yang sekaligus menjelajahi tentang keberadaan bendera. Yang terhormat Mbah Kiai Haji Ahmad Basari, beliau adalah selaku sesepuh di pesantren Cikiruh Sukanagara ini. Beliau juga masih ada kerabat dengan yang terhormat Paduka Bung Karno. Konon kabarnya ketika pada tahun 1930 beliau datang di pesantren Sukanagara, pesantren Cikiruh Sukanagara ini, konon untuk bersilaturahmi dan berguru kepada beliau. Pendek cerita bahwa pada tahun 39 Mbah Kiai Haji Ahmad Basari membuatkan bendera dengan warna merah dan putih. Bendera itu dibuat oleh Kiai Haji Harun Hasan. Dari mana itu, Pak? Berada di Pekalongan. Pekalongan. Di Pekalongan, dibawa ke Sukanagara dan diperlihatkan kepada Paduka Bung Karno. Itu sebelum bendera dibikin oleh Mbah Kiai Haji Basari, ada cerita-cerita yang menggelitik seperti tadi. Kenapa katanya? Ya, betul, Pak. Itu seperti apa, Pak? Apakah memang dari mana sih terinspirasi warna bendera itu sendiri gitu, Pak, awalnya, Pak? Paduka juga tidak tahu bahwa Mbah Kiai Haji Basari akan membuatkan bendera sebagai lambang negara Indonesia itu dengan berwarna merah dan putih. Konon kabarnya ketika Paduka datang ke pesantren Cikiruh Sukanagara ini, Mbah Kiai Haji Basari mengucapkan selamat datang dengan menyediakan makanan bubur merah, bubur putih. Bubur merah itu rasanya manis, bubur putih rasanya asin. Itu dalam sepiring
dua warna. Jadi merah dan putih. Setiap datang di sini atau setiap ada perayaan-perayaan, terutama dalam perayaan puput pusar, itu puput pusar jadi Kelahiran ya? Kelahiran. Setiap puput pusar itu mbah itu pasti selalu menyediakan seperti itu, baik anak, cucu atau siapa saja yang mbah ketahui. Nah, Paduka bertanya, Romo katanya, ini apa? Yang di setiap aku datang di sini selalu disuguhin ini. Insya Allah nanti juga tahu. Insya Allah nanti juga tahu. Terus aja begitu. Tapi ketika Paduka bertanya lagi kepada Mbah, nanti jawabnya akan disampaikan. Nah, ternyata Mbah itu menyatakan bahwa hati manusia itu berwarna putih. Sedangkan yang merah itu bukan hati, tetapi darah. Nah, ini juga kalian berjuang dengan mengeluarkan darah dan lain sebagainya, harta, tenaga, pikiran, sampai mensusukan darah. Nah, ini berarti keberanian itu. Nah, diterangkan bahwa ini adalah sebagai simbol lambang negara Indonesia yang selalu disuguhin sama Mbah kepada Bung Karno. Nah, pada tahun 39 Mbah itu membuatkan bendera oleh seorang Haji Harun Hasan, pemilik batik di Pekalongan. Nah, itu bendera itu cuma satu. Ya, cuma satu. Begitu datang di sini, konon kabarnya dibeberkan di dinding tempat menginapnya Bung Karno di sana. Pas begitu datang, ya itu bengong. Oh, ini apa? Oh, berarti jawabannya ini. Nah, tentang tadi tentang cerita dari bubur merah, bubur putih itu ya. Itu. Nah, ini jawabnya. Diaktualisasikan ke bendera merah putih. Bendera merah putih. Oke, jadi sebuah kain dengan dua warna, merah dan putih. Nah, kemudian pada tahun 42 kan kabarnya itu bendera dikibarkan di sini di pesantren ini. Ya, Pak ya? Kan Paduka belum jadi presiden pada waktu itu. Nah, ini untuk bekal nanti. Mungkin Mbah itu sudah tahu jalan esok itu gimana itu ya. Nah, dikibarkan di sini tahun 42 katanya. Nah, setelah dikibarkan di sini, bendera itu disuruh dibawa ke Jakarta, ke istana. Ke istana aja. Nah, nanti di sana setelah Pak Soekarno menjadi presiden. Sebelum menjadi presiden. Nanti kalau ada milik jadi kepala negara, nah ini bisa dibikinkan dari sana. Nanti jika ada milik jadi kepala negara, tolong dicarikan kain yang berwarna merah dan warna putih. Tentunya kainnya yang dari Cina atau dari Jepang untuk dibikinkan bendera sebagai duplikat. Nah, ini bendera duplikat ini dibuatkan oleh siapa, Pak? Bendera duplikat itu dibuatkan oleh Ibu Fatmawati di sini. Berapa banyak itu, Pak? Satu? Atau berapa banyak dibuatkan? Konon kabarnya 2 gitu. 2. Iya, 2 itu. Nah, lalu untuk yang dikibarkan di kemudian hari tahun 1945 di Gang Pegangsaan ini bendera yang mana, Pak? Menurut berita katanya bendera yang pusaka yang ini yang ada di pesantren ini yang dibawa ke sana. Setelah dikibarkan kembalikan lagi ke sini dan ini tetap akan menjadi bendera keluarga yang ada di pesantren Cikiruh ini. Nah, apakah pernah dikibarkan kembali, Pak, setelah dari Gang Pegangsaan itu tahun 1945? Tidak sampai ke sana, kita bertanya ke sesepuh. Cuman ketika pada tahun 1985 ya sudah di sini, bendera ini dikibarkan di Kecamatan Sukanegara. Terakhir ya, Pak. Tapi sebelumnya juga katanya sering dikibarkan di sini di Kecamatan Sukanegara gitu. Oke, Pak, selanjutnya terkait tentang untuk pemeliharaan ini, bagaimana bendera pusaka ini bisa tetap terjaga, tidak mengalami kerusakan karena cukup lama rentang waktu bendera ini disimpan kataan di peti seperti ini. Ini kan juga rentan lapuk gitu bendera ini. Bagaimana, Pak, itu yang menjaga? Ini ada cerita dari sesepuh juga. Ini bendera ini tidak
tidak menyangka bahwa ini akan menjadi nostalgia atau bendera pusaka. Bendera pusaka. Setelah pulang dari sana itu, katanya bendera ini sering dipakai selimut oleh anak-anak mbah itu, anak cucunya itu diselimuti dengan ini. Katanya anak-anak tidur di kartil yang gede, ada 8 orang, ada 6 orang. Kalau cewek-cewek semua diselimuti dengan ini. Besoknya si selimut itu biasa aja, udah terkapar begitu aja katanya. Tapi ketika setelahnya Mbah meninggal gitu, mungkin dipelihara oleh putranya, seperti itu juga. Nah, setelah ada yang menelusuri bahwa ini adalah harus dipelihara, maka dipelihara, disimpanlah di peti seperti ini. Ini peti udah diganti. Dulu warnanya hitam, sekarang udah diganti dengan seperti ini. Ini dibikinkan oleh Camat Sukanagara. Ini lupa tahunnya, tas camat yang mana itu. Nah ini Pak, untuk tetap terpelihara, kain ini kan gampang rapuh ya, lapuk atau bagaimana. Ini apakah ada minyak-minyak yang memang bisa mempertahankan si kain ini tetap terjaga gitu? Ini lillahi ta'ala, nggak ada minyak harus enggak. Dan dicuci juga enggak, ini cuma disimpan seperti aja. Apa adanya itu, Pak? Apa adanya aja itu. Iya. Nah, melihat dari posisi pesantren ini dan juga bendera pusaka yang ada di sini, apakah ada dari beberapa akademisi atau sejarawan di Indonesia yang meneliti terkait keberadaan bendera pusaka ini, Pak? Ya. Sebetulnya sudah banyak yang datang ketika masih ada putranya Mbah juga, waktu masih ada Bapak Kiai Haji Ahyat Basari, sering datang dari Purna Paskibraka dari Cianjur, datang ke sini meliput, menanya dan lain sebagainya. Juga dari instansi jawatan ada. Dan yang terakhir kemarin ada dari Dishubpar, dari provinsi. Dulu beliau itu katanya pernah ke sini, dengar ada bendera pusaka di sini. Nah, kemarin paling selang berapa hari beliau ke sini dan langsung beliau telepon ke sana, ke kantornya. Katanya di sini bendera pusaka itu betul ada. Tolong dibikinkan peti seperti ini atau ada agak gedean dari sini. Cuman jangan tertutup kayak seperti ini. Mohon pakai kaca supaya kelihatan di luar. Tembus pandang. Jadi tembus satu itu, dan jangan yang lembab katanya. Harus ada. Nanti dari sana juga tolong dicarikan minyak untuk untuk pengawet itu. Nanti katanya paling 2 mingguan bisa diantar ke sini. Alhamdulillah itu ada. Nah, berarti tapi dari sejarawan atau dari universitas atau kampus ada tidak yang mencari bahwa keberadaan bendera pusaka ini ke sini gitu, Pak? Dulu nggak tahu tahun berapa ya. Dulu pernah datang ke sini, ada dosen dari UPI dan dari UI katanya menelusuri keberadaan bendera ini. Memang ini adalah bendera pusaka katanya dari sana. Dan selang beberapa masih tahun 2019 kemarin ada dari guru-guru sejarah SMA se-Kabupaten Cianjur datang di sini sampai berapa puluh orang itu. Dia itu menanyakan, tapi nggak ada kelanjutannya, tahu mungkin ini katanya mau dibikin sejarah di sekolahnya masing-masing gitu. Terus untuk apakah ada perhatian dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi ataupun dari pusat, untuk bagaimana supaya benda bersejarah seperti bendera pusaka ini, dan juga mungkin dengan pesantren ini, karena pernah presiden pertama Indonesia ini berada di sini. Apakah ada seperti itu, Pak, perhatian ataupun bentuk seperti apa yang mereka lakukan di pesantren ini, Pak? Ya, sebetulnya ada. Ketika tahun berapa itu, paling 2 tahun yang lalu, Pak Bupati Cianjur pernah datang di sini. Kemudian beliau meliput bendera ini, menanyakan tentang bendera dan lain sebagainya, keberadaan pesantren, dan beliau pernah berjanji
pernah berjanji kepada keluarga, insya Allah nanti bendera ini tidak akan dibawa ke sana, tapi akan dibuatkan museum di sini katanya. Sambil merenovasi masjid yang ini, yang bekas pengajinya bapaknya Paduka. Tetapi entah apa gitu, tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Sampai sekarang ini masjid dibangunnya belum ada bantuan dari pemerintah. Ini hanya bantuan keluarga dan kerabat-kerabat dekat juga dari alumni. Alumni pesantren sini ya Pak ya? Alumni pesantren sini. Berarti artinya bahwa secara de facto pengakuan pemerintah mengakui bahwa ini benar bendera pusaka yang pertama. Tapi secara de jure, secara hukum apakah ada pengakuan Pak dari pemerintah pusat maupun provinsi ataupun di daerah? Kayaknya belum ada. Belum ada. Kalau pengakuan mah itu ada, tapi belum ada apakah ada perda atau secara ada, tertulis ya, itu di perda. Tidak ada gitu, tidak ada. Cuman ke sini ya seperti itu aja lah. Ya, seperti pemerintah tepat di sini. Ya kunjungan gitu Pak, ya, kunjungan ke sini ya. Kunjungan aja gitu. Seperti Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek di sini aja di Sukanagara. Itu rupa-rupa ada yang ada yang serius, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kayaknya udah tahu ya udah aja, nggak ada sampai mencuat kemana gitu. Tapi alhamdulillah dengan kepemerintahan Pak Camat yang ini, yang sekarang, yang baru setahun ini, beliau itu benar-benar memperhatikan tentang pesantren Cikiruh Sukanagara ini. Ketika memperingati hari jadi Kecamatan Sukanagara yang 60 kemarin tanggal 17 Juli, beliau itu membawa anggota dan masyarakatnya ke sini mengadakan jarah. Sebelum acara puncak dimulai, di sini ada jarah untuk religi ke makam Mbah Kiai Haji Ahmad Basari, dan sekaligus terenyuh melihat bangunan yang masih seperti ini. Beliau pertama kali menyampaikan ini ada uluran tangan, ada sodakoh dari beliau. Kebetulan saya yang memegang acara di sini menawarkan kepada mereka, barangkali ada sisa-sisa jajan Bapak. Alhamdulillah kemarin terkumpul ada semen 140 sak pada hari itu. Ya, kemudian dapat uang juga itu berapa juta. Nah itu ternyata perhatian mereka itu baik. Hanya mungkin entah nggak ada yang nuntunnya gitu. Tapi karena Pak Camat seperti itu, jadi mereka itu mau, dan sampai sekarang juga ada yang janji katanya mau anu gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Oke Pak, apakah ada keinginan nggak dari Bapak dan keluarga? Tadi kan sempat adanya janji dari Bupati sebelumnya bahwa akan dibuatkan museum di pesantren ini ya Pak ya, tentunya ya, terkait keberadaan bendera pusaka ini untuk menjadi wisata sejarah di daerah sini. Nah, apa yang menjadi keinginan hari ini dari keluarga pesantren untuk bendera pusaka ini kepada pemerintah? Dimohon dengan sangat dan hormat kepada pemerintah, karena ini adalah merupakan sejarah dan ingin sekali bendera ini bisa diberitahukan kepada siswa-siswi yang sekarang, yang mereka itu tidak tahu perjalanan ini, dan kami pesan kepada pemerintah baik setempat maupun pemerintah pusat, khususnya Indonesia ya. Nah ini tolonglah bisa enggak gitu dibikinkan museum untuk di sini, dan seperti tadi ini bisa jadi wisata religi, wisata sejarah seperti ini. Walaupun kayaknya bentuknya kecil tapi sangat besar harganya gitu. Kami sebagai generasi penerus ingin sekali, jangankan orang jauh, orang dekat tidak tahu bahwa di sini ada bendera pusaka. Oke Pak, untuk penutup, ini selain bendera pusaka ini apa saja sih tempat peninggalan dari Bapak Presiden Soekarno ini yang masih saat ini ada di sini di pesantren ini? Kebetulan
Jadi bendera pusaka yang ada di sini ini mungkin berbarengan antara Mbah Kiai Haji Ahmad Basari dengan Bung Karno. Di antaranya ada bendera pusaka merah putih, kemudian tempat duduk beliau ketika bekerja ada kursinya, kemudian ada mejanya, kemudian ada lemari, ada risbang juga. Tempat tidur beliau. Tempat tidur beliau. Kemudian ada beberapa buah keris yang dia tinggalkan di sini gitu. Oke, jadi selama di sini dia melakukan aktivitas gitu Pak ya? Ya, aktivitas berguru aja, mengisi menimba ilmu ya. Menimba ilmu tentang agama, kemasyarakatan. Terutama mungkin ini adalah persiapan untuk membangun negeri ini. Itu berapa lama Pak Pak Presiden Soekarno ini berada di sini setiap kunjungannya, misalkan ada berapa hari atau minggu atau bulan gitu atau tahun? Jadi nggak tentu. Dari tahun 30 itu beliau datang di sini, kadang-kadang ada seminggu, kadang-kadang 2 hari, 3 hari. Gimana keperluannya? Beliau ketika ada apa-apa lari ke sini. Jadi mungkin beliau itu seolah-olah curhatnya ke Mbah Kiai Haji Ahmad Basari. Gitu. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat tentang penjelasan tentang keberadaan bendera pusaka Republik Indonesia ini, dan juga Presiden Soekarno yang sempat di sini menimba ilmu. Dan untuk John Duty, channel John Duty, kami pastikan bahwa sejarah jangan pernah dilupakan. Dan untuk mengetahui seperti apa bendera merah putih pusaka Republik Indonesia, kita lihat bareng-bareng. Pak, boleh bisa dibuka Pak? Siap. Iya Pak ya. Disimpan di atas aja Pak. Oke, nah inilah bendera pusaka yang dari cerita Pak Rahmat ini, dari pendiri pesantren Al-Basariyah, bahwa bendera pusaka ini bendera pertama yang dikibarkan di Gang Pegangsaan Timur 1945 pada saat menyatakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan ini sangat luar biasa sekali ini bendera ini, nilai sejarahnya bagi bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini dulu cerita sejarah tentang bendera pusaka Indonesia. Kita ketemu lagi di channel John Duty tentang sejarah-sejarah Indonesia, khususnya sejarah Cianjur di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.